Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah. Rasa syukur senantiasa kita hadirkan dalam diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan rahmat dan karunia sehingga kita dapat menjalankan kehidupan ini dengan sangat baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, agar kelak kita di akhirat nanti mendapat hasil yang terbaik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah. Pada pagi ini hukum kita berjudul besaran nafkah suami kepada istri. Dalam pernikahan Islam, syariat membebaskan kepada suami untuk memenuhi kewajiban pada keluarga, yaitu istri dan anak. Itu sudah termaktub di dalam surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa bima fadlullahi ba'duhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah menjadikan sebagian mereka laki-laki atas sebagian mereka yaitu perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahi sebagian dari harta mereka. Quran Surah An-Nisa 43. Di dalam ayat ini sangat jelas bahwasanya kewajiban dalam menafkahi keluarga, yaitu istri dan anak, adalah jatuh kepada suami. Sementara istri mempunyai kewajiban untuk berlaku baik, menjadi wanita yang soleha, menjaga diri dan harta suami pada saat suami tiada di rumah. Itulah hak dan kewajiban daripada suami dan kewajiban daripada istri. Seandainya dalam keluarga Islam menjalankan semua ini sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga akan berjalan dengan baik dan menjalani kehidupan dengan baik, mencapai tujuan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nafkah apa saja yang diberikan suami kepada istri? Menurut sebagian ulama atau sebagian jumhur ulama, bahwasanya ada kebutuhan yang pertama, yaitu kebutuhan primer atau kebutuhan dasar, yaitu pertama pangan, yaitu makanan dan minuman. Kemudian sandang, yaitu berupa pakaian. Kemudian papan, yaitu berupa tempat tinggal. Hal inilah menjadi kebutuhan dasar daripada rumah tangga dalam menjalani kehidupan. Untuk rumah tangga, suami memberikan makan dan minuman, yaitu berupa pangan, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang dari kami yang diwajibkan kepada suami? Rasulullah menjawab, engkau beri makanan istrimu apabila engkau makan, dan engkau beri pakaian apabila engkau berpakaian. Janganlah engkau memukul wajahnya, janganlah menjelekkannya, dan janganlah memboikotnya atau mengasingkannya kecuali di dalam rumah. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun tempat tinggal, ini sesuai dengan surat At-Talaq ayat 7 yang berbunyi, ayat 6 yang berbunyi, tempatkanlah mereka para istri yang telah dicerai dalam masa iddah di mana kamu bertempat tinggal,
menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah talak dan sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin atau melahirkan. Surat At-Talaq ayat 6. Dari surat ini bahwasanya seorang istri yang telah dicerai sendiri harus diberikan tempat tinggal sampai masa iddahnya berlaku, masa iddahnya sampai habis. Apalagi kalau istri yang masih dalam tanggung jawab seorang suami, itu lebih utama bagi mereka untuk memberikan tempat tinggal, karena ini telah digambarkan oleh Allah dalam surat At-Talaq ayat 6, bahwasanya istri yang masih dalam masa iddah diberikan tempat tinggal, apalagi istri yang masih dalam tanggung jawab. Kemudian untuk keperluan sekunder, yaitu keperluan yang sifatnya hanya untuk memberikan kepuasan sosial seperti mobil, elektronik, kemudian kebutuhan tersier hanya untuk mengangkat status sosial seperti tas bermerek atau cincin emas, itu tidak wajibkan kepada suami. Itu hanya sifatnya apabila suami telah mempunyai kelapang rezeki, baru diberikan kepada istri. Sementara yang memberikan kewajiban adalah hanya kebutuhan primer atau kebutuhan dasar. Sementara untuk obat-obatan apabila anak istri sakit, itu juga menjadi kebutuhan dasar bagi seorang suami dalam memenuhi kewajibannya dan tanggung jawab kepada sebagai kepala rumah tangga. Kemudian timbul pertanyaan, berapa besaran nafkah yang diberikan suami kepada istri? Ini tergantung daripada kecukupan atau kesanggupan daripada suami. Yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan dan mencukupi. Mencukupi dalam artian ini sangat berbeda di antara masing-masing daerah atau masing-masing negara. Tergantung kebiasaan dan adat istiadat dari suatu daerah. Mungkin suatu daerah memenuhi kewajibannya sangat besar, tapi satu daerah mungkin standar saja sesuai dengan menurut kemampuan. Kelapangan suami juga diperhatikan. Jika suami hanya cukup memberikan kebutuhan dasar kepada keluarga, maka istri tidak boleh menuntut banyak. Karena itulah yang terpenting bagi seorang rumah tangga, bahwasanya suami memenuhi kebutuhan dasar, sementara kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier sifatnya tidak mengikat atau tidak wajib. Akan tetapi bukan berarti suami tidak harus memenuhi kebutuhannya. Suami harus bekerja keras, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka betul-betul merasa bahwasanya itu sudah sesuai dengan kemampuan. Dan di sini berarti nafkah yang diberikan kepada suami, yang diberikan suami kepada istri dan anak sesuai dengan kemampuan dan apa yang telah mereka lakukan. Dan suami juga jangan terlalu pelit kepada istri. Kalau suami sudah mempunyai kelapangan rezeki, mereka juga harus memberikan kebutuhan-kebutuhan sekunder atau tersier, agar kehidupan jangan sampai istri melihat keluarga yang lain menjadi cemburu sehingga terungkaplah fitnah-fitnah yang ada di dalam keluarga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah dalam hadisnya, bahwasanya suatu hari Hindun bintu Utbah, istri dari Abu Sufyan, masuk ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya, wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku, kecuali aku mengambil dan dari hartanya tanpa setengah doanya. Apakah yang demikian itulah aku berdosa? Beliau bersabda, ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang makruh, yang baik, kemudian tidak berlebih-lebihan dan baik. Di sini bahwasanya Nabi menyatakan kalau seandainya seorang suami tidak memberikan kebutuhan cukup dalam artian kebutuhan standar, bukan berarti kebutuhan yang sekunder atau tersier, yang hanya kebutuhan dasar, sandang, pangan maupun papan, maka seorang istri boleh mengambil daripada harta suami dengan cara yang baik dan tidak untuk berlebih-lebihan dan untuk tidak bermewah-mewahan. Artinya kebutuhan dasar yang mungkin di masing-masing daerah berbeda-beda. Oleh sebab itu, makanya seorang suami harus tahu
berapa kebutuhan dasar daripada suatu rumah tangga dan kebutuhan anak-anak, kebutuhan istri, kebutuhan belanja harian, itu yang terpenting bagi suami. Dan seorang istri pun juga jangan terlalu menuntut banyak. Kalau seandainya suaminya hanya mempunyai kecukupan rezeki dan hanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dia berusaha maksimal dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami pun jangan terlalu pelit untuk memberikan rezeki kepada anak dan istri, karena itu adalah tanggung jawabnya. Karena itu adalah merupakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi menyatakan, sungguh tidaklah engkau menyimpahkan nafkah harta dengan tujuan mengharapkan wajah Allah, dan apabila kamu nanti kecuali kamu mendapatkan ganjaran pahala sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Hadis riwayat Bukhari nomor 56. Jadi seorang suami berikan nafkah kepada istri dan kepada anak merupakan suatu dapat ganjaran pahala yang cukup besar dari Allah Subhanahu wa taala, dengan cara yang makruh, dengan cara yang baik, sesuai dengan kebutuhan harian daripada suatu rumah tangga. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh rahimahumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.